Pemirsa Intens Investigasi. Hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 kemarin sepertinya menjadi salah satu hari terburuk dalam catatan perjalanan kehidupan pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan. Bagaimana tidak, tepat di hari itu, usai sudah perjalanan singkat rumah tangga mereka yang disatukan lewat pernikahan sakral yang dihelat pada 12 November 2021. Setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan lewat putusannya secara e-court pada Jumat 3 Mei 2024 mengabulkan gugatan cerai yang dilayangkan Ricis terhadap Ryan. Bukan hanya mengabulkan gugatan cerai, Majelis Hakim pun juga mengabulkan terkait nafkah untuk Moana, buah hati Ricis dan juga Ryan sebesar 10 juta rupiah per bulan dari Ryan. Terlepas dari dikabulkannya gugatan cerai Ricis terhadap Ryan, yang pastinya perceraian ini pun sejatinya juga menorehkan luka di kedua belah pihak. Lantaran cinta yang dulu menyatukan mereka kini perlahan hilang. Tidak hanya itu, mimpi Ricis dan Ryan pun untuk membangun rumah tangga hingga maut memisahkan mereka juga harus kandas di tengah jalan. Lantaran biduk rumah tangga mereka tak disangka diterjang berbagai persoalan rumit yang sayangnya justru tidak bisa mereka selesaikan sendiri dan harus diputus di meja persidangan. Lantas, bagaimanakah perasaan Ria Ricis pasca gugatan cerainya dikabulkan Majelis Hakim? Seperti apa pula ungkapan hati Teuku Ryan di laman media sosial pribadinya menyikapi perceraiannya dengan Ricis. Sementara itu, dari ajang Silet Awards 2024, siapakah selebriti yang akan menjadi pemuncak di kategori Momen Tersilet? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti sudah diduga sebelumnya, gugatan cerai Ria Ricis terhadap sang suami Teuku Ryan akhirnya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan lewat sidang pembacaan putusan yang digelar secara e-court pada Jumat kemarin. Di momen krusial ini, kedua belah pihak yang berperkara, baik Ria Ricis sebagai penggugat maupun Teuku Ryan sebagai tergugat, justru tidak mengikuti jalannya persidangan. Kehadiran mereka hanya diwakili oleh tim kuasa hukum masing-masing. Sementara itu, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Taslima membenarkan telah putusnya gugatan cerai Ricis terhadap Ryan. Lantas, bagaimanakah tanggapan kuasa hukum Ria Ricis terkait putusan pengadilan yang mengabulkan semua tuntutan klien mereka? Amar putusan adalah pertama dalam eksepsi itu artinya tangkisan ya, menolak eksepsi dari tergugat. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak 1 bain supro dari tergugat terhadap penggugat. Penggugat itu hanya mengajukan gugatan cerai, pemeliharaan anak dan biaya pemeliharaan anak, maka itu yang dikabuli. Belum karena kami belum bisa jelaskan secara rinci. Kalau secara umum gugatannya diterima. Dari informasi yang kita dapat, itu sepertinya dikabulkan semua permohonan. Terlepas dari keputusan yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kepada tim Intens Investigasi, pengacara Ria Ricis, Hendra Kasiregar, mengaku bersyukur dengan putusan itu. Karena putusan itu menandai berakhirnya perjalanan panjang persidangan antara kliennya dengan Teuku Ryan. Apalagi semua tuntutan kliennya yakni bercerai, hak asuh anak dan nafkah anak, ketiga-tiganya dikabulkan oleh Majelis Hakim.
Lantas benarkah Ria Ricis merasa sedih akan berakhirnya rumah tangganya dengan tuku Rian? Dan benarkah pula Ricis pun sudah sejak lama memilih pisah rumah dan juga membuang barang kenangan bersama dengan tuku Rian? Ya tentunya ada rasa sedih, bercampur aduk lah ya. Karena memang sesuatu yang tidak diinginkan nanti memang harus dijalankan. Nanti apakah Ria Ricis akan mengajukan banding soal nafkah anak yang cuma 10 juta aja per bulan? Saya rasa nggak perlu ya, karena itu juga dari awal berbicara untuk lebih baik-baik aja. Kami sih berharap itu tidak ya, karena biar ini selesai, biar sama-sama menjalani ke depannya lebih baik gitu aja. Nggak pernah. Saya nggak pernah galau, Mbak. Kita nikmati saja hidup ini. Yang penting kita semua baik-baik saja, sehat, dan kita saling menjaga satu sama lain. Selain sah bercerai, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Taslima juga mengungkapkan jika dua tuntutan Ricis lainnya juga dikabulkan oleh majelis hakim. Ya, Ricis pun mendapatkan hak asuh atas anak sematawayang mereka, Baby Moana, serta nafkah dari Rian untuk Moana sebesar 10 juta rupiah per bulannya. Meski begitu, ada catatan jika Ricis tidak boleh menghalangi Rian untuk memberikan kasih sayangnya dan juga menemui sang buah hati. Lantas, bagaimanakah tanggapan kuasa hukum Ria Ricis terkait catatan yang disampaikan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhadap kliennya? Anak penggugat dengan tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat dengan ketentuan bahwa penggugat tidak boleh menghalangi tergugat untuk menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut. Ada nominalnya sejumlah 10 juta rupiah per bulan. Itu putusan majelis hakim. Tidak ada masalah, selama ini berjalan dengan baik kok. Dengan telah dikabulkannya permohonan cerai yang diajukannya terhadap sang suami, maka sejak putusan itu resmi ditetapkan atau ingkrah, maka di saat itu pula Ria Ricis pun resmi menyandang status barunya sebagai janda. Lantas apa saja persyaratan yang harus dipenuhi Ricis jika ingin menikah kembali? Para pihak tidak upaya hukum atau tidak banding, maka dihitung mulai dari inkrah tersebut ditambah 3 bulan 10 hari. Kalau sudah lampau itu pihak penggugat dapat ya atau boleh nikah lagi dengan orang lain. Itu kalau tidak upaya hukum. Lain halnya kalau upaya hukum. Kalau upaya hukum misalnya para pihak itu mengajukan upaya hukum berupa banding, maka tunggu dulu putusan banding tersebut. Ya, kalau putusan banding sudah turun nih, terus ditambah 14 hari sejak diketahui oleh pihak itu, sudah dibacakan dan diketahui oleh para pihak, tambah 14 hari dan mulai saat itulah dihitung sampai 3 bulan dari itu, dari masa inkrah. Menepikan perasaan Ria Ricis pasca gugatan cerainya dikabulkan oleh majelis hakim. Lalu, seperti apa pula ungkapan hati Tuku Rian di laman media sosial pribadinya ketika menyikapi perceraiannya dengan Ria Ricis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Oke.
Yuk jangan lupa subscribe Inten jelang 3 juta subscribe. Mantap. Di sisi lain, setelah mengetahui putusan cerainya dengan Ricis melalui unggahan di Instagram pribadinya, Teuku Ryan sepertinya mencoba untuk menunjukkan perasaan yang tengah dirasakannya. Ya, dalam unggahan tersebut, laki-laki berusia 21 tahun ini pun menyinggung tentang keikhlasan. Tetap bisa menerima ketentuan Allah dengan rasa ikhlas dan syukur meskipun tidak sesuai keinginan. Allah tahu aku kuat, Allah Maha tahu. Takdir ini pasti yang terbaik darimu. Tulis Teuku Ryan. Meski keputusan cerai bukanlah yang diinginkannya, namun Ryan juga tetap bersyukur dengan takdirnya itu. Terima kasih ya Allah. Lanjutnya, seraya menyisipkan sebuah emotikon. Dalam unggahan lainnya, Ryan pun juga mendoakan putri sematawayangnya yaitu Moana untuk bisa selalu sehat dan juga bahagia. Nak, sehat dan bahagia terus ya, kata Ryan untuk Moana. Oh banyak. Semua kalau dijalanin mah nggak ada yang berat. Tapi makin sini ya makin sejalan, nggak ada yang gimana-gimana sih. Ya cuman kan kalau kata orang memang jangan membayangkan pernikahan itu indah karena pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan. Kita justru berterima kasih banyak banget sama teman-teman online, teman-teman di media sosial yang sudah bantu mengingatkan dan bantu mendoakan. Semoga kita semua diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selain itu, sidang cerai Ricis dan Ryan pun juga sempat menghadirkan ayah Ryan, Rustam Effendi sebagai saksi. Ya, dalam kesaksiannya, Rustam Effendi pun sempat mengungkapkan kekecewaan sekaligus menyudutkan Ryan yang menurutnya lebih sering kongko-kongko bersama teman-temannya daripada kumpul di rumah bersama Ricis. Ayah tetap menyalahkan Ryan. Karena Ryan kan sebagai kepala keluarga harusnya bisa menyelesaikan isu dalam hal apa saja. Misalnya kayak ada laporan, Ryan suka ngopi gitu. Ada Ricis tahu tuh, Ryan suka ngopi lebih mementingkan temannya. Sementara kondisi Ricis dalam keadaan Ryan padahal katanya ngopi, kan ayah telepon tuh, Ryan ngopi sama klien-kliennya yang ngasih kerja ke Ryan gitu-gitulah. Tapi ayah tetap bilang, tetap minta maaf. Karena sudah dimediasikan juga oleh pihak keluarga, tetap tidak ada kesimpulannya, tetap mau berpisah. Saya tidak akan membalas atau membuka aib istri saya, karena dia sampai kapanpun, alhamdulillah kami bersama atau enggak, dia tetap ibunya dari anak saya. Berbeda dari ungkapan hati Teuku Ryan di laman media sosial pribadinya menyikapi perceraiannya dengan Ricis. Dari ajang Silet Awards, siapa sajakah deretan selebriti yang masuk dalam nominasi momen tersilet di ajang Silet Awards 2024? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Pemilihannya adalah Amanda Manopo, Lesti Kejora, Arya Saloka, Denny Sumargo. Segera hanya di RCTI.
Saya Berbi Kumalasari, jangan lupa ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Menepi dari akhir perjalanan singkat rumah tangga Ria Ricis dan Tukurian, ajang penghargaan bergengsi bagi para pelaku dunia hiburan tanah air Silet Awards 2024 akan kembali hadir. Ya, di perhelatan ke-11-nya di tahun 2024 ini, Silet Awards yang selalu dikemas secara spektakuler akan membagikan sejumlah kategori penghargaan tersilet pilihan pemirsa. Pastinya, perang bintang dan juga persaingan panas antara nominator akan mewarnai semua kategori yang diperebutkan, termasuk di kategori momen tersilet. Dan berikut ini adalah nominatornya. Momen lamaran diam-diam Ayu Ting Ting dan Letu Fardana, momen kehamilan Olivia Alan istri Denny Sumargo, momen pernikahan BCL dan Tiko Arya Wardana, serta momen kelahiran anak pertama dari Jessica Mila dan Yakub Hasibuan. Ya, inilah momen bahagia kelahiran anak pertama Jessica Mila dan Yakub Hasibuan yang masuk nominasi kategori momen tersilet di ajang penghargaan Silet Awards 2024. Dan jangan lupa vote momen tersilet Anda melalui RCTI Plus dan akun Instagram official RCTI. Tepat pada tanggal 20 pukul 21.41 Mila sudah melahirkan seorang anak perempuan, ya, dan sehat. Puji Tuhan semuanya sehat, mamanya sehat, babynya juga sehat. Kita senang banget lihatnya sekarang Mila sama Yakub udah jadi orang tua. Dikasih ya, kasih beras, nanti selamat kuat dalam jalan kehidupan ini, dalam membesarkan bayinya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Peraih Silet Awards adalah segera hanya di RCTI.